pribadi biasanya menggunakan bahasa yang beragam dan bahasa yang tidak resmi. Nah, ini contoh dari surat pribadi, lihat kan? Seperti dia itu menulis surat untuk sahabatnya. Jadi bahasanya itu beragam, nggak resmi. Nah, ini unsur-unsur surat pribadi ada 6. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan. Yang kedua itu alamat yang dituju. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, salam penutup. Dan yang keenam, tanda tangan. Nah, sekarang surat resmi. Apa itu surat resmi? Digunakan untuk kepentingan pekerjaan yang formal seperti instansi, dinas, dan tugas kantor. Surat ini itu penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat resmi itu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, maaf itu tipe ya, buku sejarah atau pengembangan instansi dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan. Nah, seperti ini contoh dari surat resmi. Itu ada kop suratnya, ada nomornya, ya. Sekarang unsur-unsurnya ada 10, lebih banyak dari surat pribadi. Yang pertama itu ada kop surat atau kepala surat, yang kedua tanggal, yang ketiga nomor, 4 lampiran, 5 hal, 6 alamat surat, 7 salam pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, dan 10 pengirim surat. Sini sampai paham? Oke, kita bermain terlebih dulu ya. Ibu mempunyai LKPD. Nanti ibu kasih potongan nomor, nanti semua harus maju dan mengambil nomor yang ada di media ini. Ibu sudah menyediakan. Oke. Nah, sekarang ibu akan keliling dan bagikan potongan nomornya. Silakan ambil satu-satu. Masuk ibu, udah semuanya dulu. Oke, silakan dibuka. Berapa? Ada yang jawab nomor 1? Hafid. Tidak. Oke, ibu akan ambil satu-satu mulai dari saya ambil nomor berapa? 5. Oke, silakan ambil nomor 5 dan dijawab soal yang terdapat di dalam kertas ini. Bagian buka pada surat resmi biasanya berisi Siapa? surat. Bagian pembuka dalam surat resmi? Salah betul? Salah. Apa jawabannya? Salah pembuka. Ya, salah. Oke, saya ujian. Nomor berapa? 7. Nomor 7. Buatlah coret tulisan kota, pengirim tanggal mentok pada surat resmi dan benar. Ayo. Kota, tanggal, bulan, tahun dan tahun. Siapa ya? Betul, cara tulisannya Jihan. Betul. Terima kasih. Ayo, Kafif. Saya nomor 9, Bu. Tidak ada. Nomor? Bukan 9 itu 6. Bisa jumlahnya ada Oh berapa? ya, aku bagi. Bu. Fungsi surat resmi adalah Apa? apa? Fungsinya? Tuh. Iya. Untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang resmi. Betul. 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 Terima kasih. Ayo lagi ya. Nomor 4. Salam penutup yang umum digunakan dalam surat pribadi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Anissa. Nomor apa? Nomor 3. Nomor 3. Yes. Konflik atau pertentangan dalam sebuah cerita biasanya digambarkan melalui alur cerita. Alur cerita. Kemarin tadi kita sudah bahas ya tentang unsur-unsur cerita. Sudah ada? Yang terakhir berapa? 8. Bagian yang harus ada dalam surat resmi tetapi tidak ada dalam surat pribadi adalah nomor surat. Nomor surat. Oke, terima kasih. Oke. Di sini kalian harus
kembali ke tempat duduknya. Minta tolong dijelaskan ke temannya untuk apa yang telah kalian diskusikan tadi. Mengenai apa? Sudah? Ini Panggilan surat resmi, teriak surat resmi, salam muka pribadi dan resmi, isi surat pribadi dan resmi, salam bentuk pribadi dan resmi, tanda tangan resmi, nama jelas pribadi dan resmi. Oke, betul. Dari kelompok 1. Betul. Oke, kelompok 1 silakan maju. Ayo. Oke, kita dari kelompok seju. Oke. Untuk surat, itu surat resmi, tanda surat untuk surat resmi, nomor surat resmi, lampiran resmi, perihal surat resmi, salam pembuka resmi, dan pribadi resmi, isi surat, itu resmi, salam tutup, pribadi resmi, tanda tangan, pribadi, nama jelas, resmi. Betul? Oke, salah? Salah, Bu. Salah. Yang mana? Nama jelas pribadi dan resmi. Oh, nama